Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Awalia dari kelas 11 MIPA 5. Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang Perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang. Seorang ulama bernama Tuanku Nanreca tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya, Tuanku Nanreca bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke Kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyulitkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nanreca, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sika, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Rauh berhasil mengusir kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Rauh membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Kapellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Rauh yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luha Agam. Tahun November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata semakin sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Padri berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus di Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di bukit tinggi bernama Fort de Kock. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Ini foto dari Tuanku Imam Bonjol. Sekian materi dari Perang Padri, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.